Selamat siang. Mas. Untung aku ini cah. Wes. Wes. Mas Didit. Ya Mas Didit. Bapak gimana Mas? Ngobrolin apa Mas? Mas Didit ngobrolin apa aja? Makasih ya. Makasih Mas Didit. Buka. Rah. Makasih ya. Bapak ini menyapa sih. Menyapa aku mah itu. Mas Didit. Kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada Kamis 18 Juni 2026 adalah sebuah sinyal yang jelas bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo sangat harmonis. Pertemuan itu juga menjadi simbol bahwa Prabowo sangat setuju dengan rencana Jokowi keliling Indonesia. Meski tidak terlalu lama, tapi pertemuan itu cukup untuk menegaskan sikap, menjembatani silaturahmi, dan mewakili kedekatan hubungan batin masing-masing. Selama ini ada saja pihak-pihak yang mencoba membentur-benturkan antara Jokowi dengan Prabowo. Bahkan, rencana belusukan Jokowi ke berbagai daerah di Indonesia pun dicurigai sebagai upaya untuk menyaingi pengaruh Prabowo. Fakta ini penting untuk dicatat di tengah derasnya upaya sebagian kelompok politik yang terus berusaha membangun narasi bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo telah retak. Sejak masa transisi pemerintahan pada 2025 hingga sekarang, isu mengenai renggangnya hubungan kedua tokoh itu terus berulang. Setiap kebijakan pemerintah yang dianggap berbeda dengan era Jokowi dijadikan bahan untuk menyimpulkan adanya konflik. Setiap momentum ketika keduanya tidak berada dalam satu panggung dimaknai sebagai tanda keretakan. Bahkan tidak sedikit yang secara aktif menggiring opini bahwa Prabowo sedang menjauh dari Jokowi. Masalahnya, narasi tersebut berdiri di atas prasangka dan rasa benci tanpa sedikit pun bukti. Fakta yang terlihat justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Hubungan Jokowi dan Prabowo selama ini tetap berjalan baik. Komunikasi keduanya tetap terjaga. Rasa saling menghormati juga tetap terlihat dalam berbagai kesempatan. Karena itu, kunjungan Didit ke Solo menjadi semacam penegasan atas fakta yang selama ini kerap diabaikan oleh mereka yang berharap terjadinya perpecahan. Didit datang ke kediaman Jokowi sekitar pukul 10 lewat 20 menit WIB menggunakan Toyota Alphard putih. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Menariknya, Jokowi juga mengenakan kemeja putih. Didit terlihat membawa tas ransel hitam dan sejumlah dokumen atau buku sebelum memasuki rumah pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Pertemuan berlangsung tertutup dan santai. Tidak ada kesan formal yang berlebihan. Kepada wartawan, Didit memberikan penjelasan yang sederhana. Ia mengaku hanya bersilaturahmi karena kebetulan sedang berada di Solo setelah menghadiri rangkaian tradisi kirap pusaka malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran. Penjelasan itu sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu dicari tafsir yang terlalu rumit. Tidak perlu dipaksa menjadi manuver politik yang penuh intrik. Kadang sebuah silaturahmi memang hanya untuk silaturahmi. Namun dalam konteks hubungan Jokowi dan Prabowo, silaturahmi itu tetap memiliki makna politik yang tidak kecil. Mengapa? Karena kunjungan tersebut terjadi di tengah upaya sistematis sejumlah pihak yang terus berusaha memisahkan antara Jokowi dan Prabowo dalam ruang persepsi publik.
Mereka memahami bahwa hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo merupakan salah satu faktor penting yang menjaga stabilitas politik nasional pasca Pilpres. Karena itu, memunculkan kesan adanya konflik menjadi strategi yang terus dimainkan. Narasi pecah kongsi diproduksi berulang-ulang. Harapannya sederhana, menciptakan keraguan di tengah masyarakat dan memunculkan kesan bahwa pemerintahan Prabowo sedang mengambil jarak dari Jokowi. Padahal mereka lupa satu hal mendasar. Hubungan Jokowi dan Prabowo tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Hubungan itu lahir dari sejarah politik yang panjang, kompleks, dan penuh dinamika. Keduanya pernah menjadi rival dalam dua pemilihan presiden yang sangat kompetitif. Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi arena pertarungan politik yang keras. Pendukung kedua kubu saling berhadapan. Polarisasi masyarakat sempat menguat. Namun, setelah kontestasi selesai, Jokowi dan Prabowo menunjukkan kedewasaan politik yang tidak dimiliki oleh banyak elit politik lainnya. Mereka memilih untuk rekonsiliasi, menggabungkan visi, dan bersama-sama membangun Indonesia. Keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 bukan sekedar kompromi politik biasa. Langkah tersebut merupakan titik balik yang mengubah arah politik nasional. Dari hubungan yang sebelumnya kompetitif, keduanya membangun kerjasama yang berorientasi pada kepentingan bangsa. Dalam posisi sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menjadi salah satu pembantu utama Presiden Jokowi. Hubungan kerja yang terbangun selama bertahun-tahun itu melahirkan komunikasi, kepercayaan, dan saling pengertian yang tidak mungkin lahir secara instan. Karena itu, mereka yang berharap hubungan Jokowi dan Prabowo mudah dipecah sesungguhnya sedang mengabaikan sejarah. Hubungan yang dibangun melalui pengalaman panjang biasanya jauh lebih kuat dibanding hubungan yang hanya lahir karena kepentingan sesaat. Jokowi dan Prabowo telah melewati fase kompetisi, rekonsiliasi, kerjasama pemerintahan, hingga transisi kepemimpinan nasional. Setiap fase itu menjadi fondasi yang memperkuat hubungan keduanya. Inilah alasan mengapa berbagai upaya untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo hampir selalu berujung pada kegagalan. Narasi boleh diproduksi setiap hari. Spekulasi bisa terus disebarkan, namun fakta tidak mudah dihapuskan oleh propaganda. Kunjungan Didit ke Solo adalah salah satu fakta tersebut. Bukan hanya karena Didit datang menemui Jokowi, tetapi juga karena simbol-simbol yang menyertai pertemuan itu menunjukkan kehangatan hubungan yang tetap terjaga. Setelah pertemuan selesai, Jokowi mengantar Didit hingga ke depan gerbang rumah. Sebelum memasuki mobil, Didit membungkuk dan mencium tangan Jokowi. Bagi sebagian orang itu mungkin sekedar gestur biasa. Namun dalam budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, tindakan tersebut mengandung makna penghormatan yang mendalam. Gestur itu memperlihatkan penghargaan kepada sosok yang lebih tua sekaligus menunjukkan hubungan baik yang terpelihara. Sulit membayangkan simbol penghormatan seperti itu muncul apabila kedua hubungan keluarga sedang berada dalam situasi yang tidak harmonis. Karena itu, publik sebaiknya lebih percaya pada fakta dibandingkan pada spekulasi. Politik memang selalu dipenuhi rumor, namun tidak semua rumor layak dipercaya. Apalagi ketika fakta-fakta yang tersedia justru mengarah pada kesimpulan yang berbeda. Kunjungan Didit Prabowo ke Solo mengingatkan kita bahwa hubungan politik tidak selalu harus dipahami melalui kacamata konflik. Ada kalanya hubungan dibangun melalui komunikasi yang konsisten, rasa hormat yang terjaga,
dan kepercayaan yang telah melewati ujian waktu. Dalam konteks itu, hubungan Jokowi dan Prabowo tampaknya berada pada level yang lebih dalam dibanding sekedar hubungan politik transaksional. Keduanya telah melewati terlalu banyak peristiwa bersama untuk dapat dipisahkan oleh narasi-narasi yang dibangun berdasarkan harapan politik pihak tertentu. Karena itulah, setiap upaya mempertentangkan Jokowi dan Prabowo kemungkinan besar akan terus menghadapi tembok realitas. Dari kunjungan Didit ke Solo, pesan itu telah tersampaikan dengan jelas. Narasi memisahkan Jokowi Prabowo tidak ada gunanya.